Shalom Gereja Tuhan, berikut adalah MS Update di minggu ini. Doa puasa akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020. Tujuan dari doa-doa puasa sebagai berikut. Yang pertama adalah keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. Yang kedua adalah penyelesaian pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah ancaman resesi ekonomi global. Yang keempat adalah pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran di Pentakosta ketiga ini. Yang kelima adalah penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Doa puasa ini bersifat wajib untuk seluruh jemaat, aktivis, dan juga pengerja di GBI MS Bali. Serta dihimbau untuk seluruh jemaat bahwa jenis puasa yang diambil ditentukan kembali oleh masing-masing pribadi. Demikian kami sampaikan. Poin yang kedua adalah, mari kita bersama-sama untuk mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang pertama adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga adalah Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Persembahan minggu ini dapat ditransferkan melalui rekening BCA atas nama GBI Miracle Service Bali, ada di samping saya ini. Demikian kami sampaikan MS Update minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari-hari ini? Apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah firman Tuhan di Zefanya 3 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu yang sebagai pahlawan akan memberi kita kemenangan di dalam segala hal. Amin. Mari hari ini kita mau bawa syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini.
dalam hadirat Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari angkat syukur yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya kasih-Nya tak pernah berubah. Ucapkan syukur buat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih-Mu, Yesus, Yesus. Syukur buat kasih setia-Mu. Oh, Kau Allah yang setia. Oh, syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Habisnya di hidup kami. Oh, terima kasih Aba Bapa. Oh ya naramo, ya narama, inarama ya shanararararama, inaranama ya yanama. Syukur sebab Kau Allah yang layak. Terima pujian dan hormat selamanya, Yesus. Ora baya shandaranamo, inarama ya shandaranama, ora baya shandaranama. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari apapun Kau yang termulia. Oh Yesus, Yesus. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan, hanya lekat di hati-Mu. Kami percaya disitulah letak kekuatan kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku.
We worship you, Lord. We lift your name on high. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Navaya Shandarana. Hinavaya Shandarana. Oh, Navaya Shandarana. Oh, Navaya Shandarana. Ikanarabaya Shandarana. Oh, Navaya Shandarana. Hinavaya Shandarana. Oh, Rabaya Shandarana. Hinarabaya Shandarana. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are, you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my
Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Shalom Jemaat GBI Miracle yang ada di kota Denpasar, Bali. Saya senang sekali hari ini boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Thank you Pastor Ingrid dan Pastor Asmara, sahabat kami, teman baik kami dalam pelayanan yang memberikan kesempatan untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini atau hari Minggu ini, mungkin saudara ada yang melihat siang atau sore atau malam, kita akan mengambil renungan dari kitab Keluaran pasal 40 ayat yang ke-34 sampai 38. Bercerita tentang bagaimana kemuliaan Tuhan hadir bersama dengan bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan memenuhi umatnya, dan kemuliaan Tuhan itu membawa bangsa Israel berjalan dari tanah, yaitu tanah di mana mereka dianiaya atau tanah mereka diperbudak, itu tanah Mesir, menuju tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua bahwa tiang awan dan tiang apilah yang membawa mereka menuju ke jalan yang benar, ke trek yang benar, ke tempat yang benar. Dan tiang awan dan tiang api sering terjadi, sering ada di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan yang saya pelajari selama saya melayani Tuhan, seringnya terjadi di padang gurun. Seringnya terjadi di dalam keadaan yang tidak enak, jalannya tidak enak. Ya, jujur hari ini, sore hari ini saya sengaja untuk syuting di jalan tol antara Cirebon ke Jakarta. Ya saudara, saya tadi dari arah Purwokerto, dari arah Jogja menuju Jakarta. 2 jam pertama jalannya sangat sulit. 2 jam pertama jalannya sangat kecil, tetapi kami sedang masuk jalan tol, dan begitu masuk jalan tol, orang semua kecepatannya tinggi. Orang semua kecepatannya mungkin di atas 100. Mereka maunya semua masuk jalan tol. Mereka maunya semua ekspres. Mereka maunya semua cepat. Dan bahkan saya melihat ada kecelakaan ya. Ada kecelakaan yang terjadi, truk yang masuk padahal sudah ada di jalan tol. Nah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berbicara tentang proses kehidupan. Seringkali kita tidak mau mengalami proses kehidupan. Seringkali kita tidak mau mengalami yang namanya jalan yang panjang atau jalan yang sulit. Tetapi saya melihat, saya belajar, justru di jalan-jalan yang tidak gampang, bukan di jalan tol, kita melihat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami masalah yang sulit, jalan buntu, proses kehidupan. Yang saya mau sharing buat saudara, jalan tol bukan berarti adalah jawaban yang terbaik buat kita. Justru di jalan yang sulit sekalipun, Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya. Seperti bangsa Israel, mereka melihat kemuliaan Tuhan waktu mereka di padang gurun. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan waktu mereka ada di padang gurun. Terkadang masalah, pergumulan, ya banyak tantangan dalam hidup ini Tuhan izinkan. Justru waktu kita lihat masalah, di situ kita lihat mujizatnya Tuhan. Saat COVID-19 terjadi, banyak orang yang stres, frustasi, bisnis semua mengalami kebangkrutan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sangat percaya sebagai orang yang percaya bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Waktu kita berdoa, waktu kita berserah kepada Tuhan, waktu kita mengalami hal-hal yang sulit seperti ini, justru ini saatnya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan selalu minta jalan tol. Jangan selalu berharap tentang jalan tol. Jangan selalu minta semuanya cepat beres, semuanya cepat selesai. Saya melihat justru di padang gurun, kita terkadang banyak melihat mujizatnya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengizinkan padang gurun terjadi atas bangsa Israel? Supaya mereka menjadi dewasa, supaya mereka bertumbuh imannya. Terkadang saudara-saudara seperti saya yang tadi katakan, di jalan tol orang sembrono. Di jalan tol justru terjadi banyak kecelakaan karena ngantuk.
Di jalan yang kecil mereka waspada. Mungkin banyak berdoa, berhati-hati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kenapa masalah pergumulan COVID-19 krisis Tuhan izinkan supaya kita semakin mendekat sama Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Hidup kita, kerohanian kita diproses semakin lebih baik lagi. Saya berdoa Anda tidak menyerah. Di saat COVID-19 terjadi, krisis ekonomi terjadi, Anda akan bertumbuh secara rohani. Anda akan bertumbuh semakin cinta dan mengasihi Tuhan. Dan sampai saudara melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Perlu 40 tahun untuk bangsa Israel akhirnya masuk tanah perjanjian. Perlu 40 tahun Tuhan untuk memproses kedewasaan mereka. Tapi puji Tuhan, waktu mereka sudah dewasa, He had made everything beautiful in His time. Waktu kita setia di proses Tuhan, kita bertumbuh dewasa, percayalah, suatu saat nanti janji Tuhan akan digenapi, berkat Tuhan akan dinyatakan. Asalkan di tengah padang gurun, kita tetap setia. Sekali lagi, jangan berharap jalan tol, jangan selalu berharap jalan mulus. Karena di tengah proses kehidupan ini, Tuhan mau kita mengalami kedewasaan rohani. Jadi yang pertama, sekali lagi, kita akan melihat kemuliaan Tuhan di tengah proses pertumbuhan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan masalah supaya kita bertumbuh secara rohani. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terkadang kita punya cita-cita, terkadang kita punya tujuan, terkadang kita punya visi secara pribadi. Dan hari-hari ini, saya banyak melihat selama saya melayani Tuhan, hari-hari ini Tuhan menggantikan direction kita. Tuhan menggantikan jalur kita. Jujur, saya sebenarnya mau jalan ke Bandung. Tetapi kemarin kami mengubah direction kami, gak jadi ke Bandung, tetapi lewat Cirebon ke Jakarta. Nah saudara, sering Tuhan mengubah hidup kita, mengubah visi kita. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil dulu seorang pembisnis, dulu mungkin seorang polisi atau tentara, tapi dipanggil untuk pindah jalur, untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Dan akhirnya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu pandemik terjadi, krisis terjadi, Tuhan sedang berbicara untuk gerejanya. Tuhan sedang berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada tujuan, visi, jalan yang kita sudah rancangan tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau membelokkan kita, Tuhan mau mengubah kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, rancangan Tuhan itu dahsyat. Rancangan Tuhan itu luar biasa. Mari taat saja, mari taat kehendak Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa kita, di jalan jernih dan di jalannya, mari kita taat. Anda memiliki gembala. Saya tahu Bu Ingrid, saya tahu Pak Asmara long time ago. Mereka adalah pembisnis, mereka adalah pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Tetapi saya melihat mereka hari-hari ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mungkin dulu beliau tidak pernah berpikir untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi Tuhan membelokkan jalan kita. Tuhan membelokkan visi kita. Tuhan membelokkan hidup kita. Mari kita bersyukur, percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk hidup kita. Saya bersama dengan keluarga melayani di kota Philadelphia di Amerika. Jujur waktu saya masih SMA, saya berpikir saya ingin menjadi seorang insinyur teknik atau insinyur komputer. Saya ingin menjadi pengusaha yang terkenal. Saya ingin membuat duit yang banyak. Dan jujur, satu saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya dapat scholarship atau beasiswa pergi ke kota Malang untuk belajar. Nah, sudah saya sampai di kota Malang. Jujur selama 2 minggu saya nggak bisa tidur karena panggilan Tuhan terngiang-ngiang di dalam hidup saya. Dan akhirnya saya menyerah. Saya pergi ke Surabaya untuk sekolah Alkitab. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, waktu saya taat dan setia, Tuhan menggantikan scholarship beasiswa itu untuk bukan hanya sekolah di Surabaya, tetapi Tuhan memberikan yang lebih baik lagi untuk saya bisa sekolah di Amerika. Kadang
apa yang kita planningkan itu terbaik menurut kita. Kadang itu jalan tol bagi kita, itu jalan yang mulus bagi kita, tetapi belum tentu bagi Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Mari kita ikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa kita, kita harus taat. Dan kalau hari-hari ini sekali lagi kita dihadapkan di padang gurun, kita berhadapan di masalah yang sulit seperti bangsa Israel. Yang pertama, yakini saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada masalah, ada mujizat, ada sakit penyakit, ada kesembuhan, ada persoalan, ada jalan keluar. Tuhan sanggup membuat jalan bagi kita. Yang kedua, percaya Tuhan sedang melatih kita, memproses kita, mendidik kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dan suatu saat Tuhan akan membawa kita ke tanah perjanjian. Dan yang terakhir, kalau Tuhan membelokkan jalan saudara, jangan takut, jangan khawatir. Ada rancangan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Shalom buat seluruh jemaat yang ada di Denpasar, Bali. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai saudara. Dipakai Tuhan di era pandemik ini. Gereja Anda akan terus bertumbuh, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan takut masalah, jangan takut persoalan, jangan takut pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan tetap hidup, kemuliaannya akan diberikan bagi orang-orang yang setia. Terus on fire, semangat melayani Tuhan. Pasti engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup. Mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, urapi semua jemaat GBI Miracle yang ada di Denpasar, Bali. Berkat-Mu melimpah-limpah atas hidup mereka. Dipakai Tuhan saat mereka menghadapi masalah persoalan. Jangan biarkan mereka berdoa untuk meminta jalan tol. Jangan biarkan mereka berharap terus untuk jalan tol. Tetapi kami berdoa supaya kami setia ada di jalannya Tuhan. Walaupun mungkin bergeraknya tidak cepat, tetapi ujungnya indah untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau setia berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.